Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke teman-teman, untuk hari ini Didi akan menjawab sebuah pertanyaan ya yang ditanyakan oleh banyak teman-teman konten kreator share it ya. Yang dimana pertanyaannya itu mengenai bagaimana sih cara mengatasi monetisasi ditolak di share it ya teman-teman ya. Nah mungkin di share it sendiri belum ini teman ya, maksudnya belum diberitahu untuk teknisnya cara pengajuannya bagaimana. Itu belum dikasih tahu teman-teman ya. Ya yang penting dari sendiri hanya memberitahu kalau misalkan saat pengajuan monetis kita ditolak, kita bisa mengajukan kembali. Maksimal itu 5 kali ya teman-teman, 5 kali. Nah, di video kali ini Didi akan membagi share ya bagaimana cara mengatasi monetisasi ditolak oleh Share-it Media. Jadi seperti apa caranya teman-teman? Oke, seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman ya, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, nggak usah kelamaan, langsung saja check this out. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, untuk hari ini lagi di Didi Channel. Oke. Subscribe ya teman-teman ya, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Nah, oke teman-teman, kali ini Didi sudah masuk di Share-it Media teman-teman ya. Nah, kemarin ini ada beberapa yang menanyakan ya, entah di luar channel YouTube Didi atau di channel Didi ya. Untuk di channel Didi ini ada 2 orang ya teman-teman yang menanyakan dari Mas siapa ini. Sebentar kita cek dulu ya teman-teman. Kita cek dulu. Nah ini teman-teman ya, untuk family channel ya berkomentar, Bang gimana sih caranya mengatasi monetis ditolak ya teman-teman ya. Ini satu. Dan yang baru itu untuk Mas Andilo ya berkomentar, Bang saya sudah 20 publish video tapi ditolak, keterangannya gini, tim peninjauan kami yakin bahwa sebagian besar saluran Anda tidak memenuhi kebijakan dan pedoman kami ya. Jadi intinya begitulah kurang lebih ya teman-teman ya. Nah, jadi bagaimana cara untuk mengatasi ditolak monetisasi di Share-it Media? Berikut ini Didi akan share ya cara menurut Didi ya teman-teman ya, menurut Didi ya teman-teman ya, yang mungkin bisa kalian pakai ya, bisa kalian pakai. Nah, kali ini dia akan membagikan ya bagaimana cara mengatasi monetisasi ditolak oleh Share-it Media. Jadi nggak usah kelamaan ya teman-teman ya, mungkin langsung saja. Oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di platform Share-it Media teman-teman ya. Ya, yang dimana jika kita untuk mengatasi ya penolakan saat monetisasi ya, kita sudah mengajukan 20 namun hasilnya tidak diterima ya, atau kata lain istilahnya ditolak gitu teman-teman. Hal utama yang perlu kalian perhatikan ya saat ditolak monetisasi di Share-it Media, yaitu di sini dia akan membagikan beberapa langkah ya teman-teman. Di sini ada 5 langkah yang harus wajib kalian perhatikan sebelum mengajukan monetisasi ulang teman-teman ya. Oke, yang pertama teman-teman ya. Jadi yang pertama kalian harus mempelajari pedoman ya, pedoman konten Share-it Media ya. Jadi di Share-it ini ada 2 pedoman, yaitu pedoman konten dan pedoman posting ya teman-teman ya. Jika kalau untuk pedoman konten ya, itu mengenai peraturan-peraturan konten apa yang tidak bisa diupload, konten apa yang bisa diupload ya teman-teman ya. Jadi pokoknya intinya mengenai peraturan tersebut. Nah, yang kedua adalah pedoman posting di Share-it teman-teman ya. Pedoman posting di Share-it ini menerangkan bagaimana cara kita untuk membuat video, terus bagaimana cara kita untuk mengasih judul yang baik, unik, atau yang istilahnya bisa menarik viewer ya, mengasih thumbnail ya, seperti itulah teman-teman. Nah di sini kalian bisa melihatnya di sini teman-teman ya. Untuk yang pertama ya, pelajari pedoman konten Share-it Media teman-teman ya. Ya jadi ini penting teman-teman ya. Karena apa? Karena tujuannya agar kalian saat melakukan monetisasi ulang ya,
melakukan monetisasi ulang itu tidak ditolak teman-teman ya. Oke, untuk memudahkan kita ya, untuk memudahkan kita kasih bahasa, kita translate ke bahasa Indonesia teman-teman ya. Nah, setelah kalian translate ya, ini kalian masuk ke platform Share It Media, kalian translate bahasa Indonesia biar kalian enak bacanya ya. Kalau bahasa Inggris kan kalau yang bisa mungkin enak, kalau yang nggak bisa. Oke. Nah, di sini kalian bisa klik harus dibaca ya, harus dibaca kebijakan posting untuk semua kreator. Nah, kalian bisa klik di sini teman-teman. Nah, di sini ditebalin ya teman-teman ya. Ya, harus dibaca kebijakan posting untuk semua kreator. Nah, di sini ada pedoman konten kami ya teman-teman ya. Nih, semua konten ya, semua konten harus memenuhi pedoman konten kami ya teman-teman. Ya, artinya apa? Semua konten kreator yang bergabung di Share It Media harus memenuhi pedoman konten yang sudah dibuat Share It Media teman-teman. Apa aja sih teman-teman ya? Masalah pertemuan konten yang berikut akan dilarang ya teman-teman. Ini larang-larangannya teman-teman ya. Masalah keamanan ya, mengandung eksplisit yang dimaksud untuk memuaskan secara seksual ya, nggak boleh itu teman-teman ya. Konten kekerasan, mengerikan ya, menjijikkan penonton, atau konten yang mendorong orang lain melakukan tindakan kekerasan lah, seperti itulah contoh-contohnya ya yang kalian harus hindari ya untuk saat pembuatan konten ya. Misalkan konten yang menampilkan cedera ya, kalian bisa baca sendiri di sini teman-teman ya, di pedoman konten di Share It Media ya teman-teman, kalian bisa baca di sini membahas mengenai masalah keamanan, masalah kualitas, dan video yang berisi konten berikut dilarang diunggah. Nah, ini banyak banget ini teman-teman ya. Nih, kalian bisa pelajari sendiri dengan kalian masuk ke platform Share It Media ya. Nah, untuk yang kedua ya, langkah yang harus wajib kalian perhatikan sebelum mengajukan monetisasi ulang ya, kalian harus memperhatikan juga pedoman posting ya teman-teman, yang dimana sudah Didi bahas di video-video Didi sebelumnya ya teman-teman ya. Di video Didi sebelumnya, yang video yang ini teman-teman ya, di sini Didi sudah bahas ya 5 cara mendapatkan banyak viewer di Share It ya. Di sini di dalamnya Didi sudah bahas. Oke. Nah, di sini yang untuk yang kedua, pelajari pedoman posting Share It Media teman-teman ya. Kalian di sini bisa langsung mengeklik sebentar. Ini di sini gini ya. Panduan pembuatan konten ada di sini. Kalian bisa klik di sini. Nah, di sini ada ditebalin ya. Di sini ada pedoman posting ya teman-teman. Di mana di sini memberitahu ya bagaimana cara baik untuk upload ya teman-teman ya. Ngedit, periksa, yang ngedraft, standar posting, rencanakan konten, judul, panjang atau efek, penutup ya, thumbnail juga ya. Di sini sudah lengkap, jadi kalian tinggal pelajarinya. Jadi semuanya itu sebenarnya sudah ada di platform Share It Media teman-teman ya. Jadi di sini Didi hanya meringkas saja ya, apa aja sih yang harus dilakukan untuk mengatasi monetisasi ditolak di Share It teman-teman ya. Oke, yang ketiga teman-teman ya. Yang ketiga, kalian harus menerbitkan 20 video teman-teman ya. Meskipun di video yang pertama kalian sudah menerbitkan 20 video, namun ketika ada penolakan dari Share It yang berbunyi seperti ini ya, tim peninjau kami yakin bahwa sebagian besar saluran Anda tidak memenuhi kebijakan dan pedoman kami teman-teman. Nah, sebagian besar ya, bisa diartikan kalau sebagian besar itu berarti hampir semua konten. Nah, hampir semua kontennya itu tidak memenuhi pedoman ya, tidak memenuhi pedoman ini teman-teman ya, pedoman Share It Media. Nah, saran Didi, kalian tetap posting aja, kalian tetap posting aja 20 video lagi. Nah, yang terpenting videonya itu harus minimal ya 1,2 menit lah. Kita patuhi aturan dulu ya, kalau saat pengajuan monetisasi 2 menit ya, 2 menit minimal lah teman-teman ya. Kalian bisa buat video 2 menit ya. Oke. Dan kalian harus juga yaitu tadi yang Didi jelasin barusan ya di atas ya, mempelajari pedoman konten bagaimana, dan mempelajari pedoman posting konten di Share It Media bagaimana. Dan yang ketiga, kalian juga harus pastikan menerbitkan 20 video lagi ya teman-teman ya. Kenapa sih Bang kok harus 20? Kan kemarin udah 20 Bang, kok sekarang harus 20? Nah, ini saran Didi aja teman-teman ya.
Jadi kalian bisa pakai. Lihat sekarang gini, kalau misalkan kalian tidak menerbitkan 20 lagi, misalkan kalian menerbitkan lagi, sedangkan konten kalian sebagian besar sudah dicap oleh Share It Media tidak memenuhi pedoman ya, tidak memenuhi pedoman. Nah, misalkan kalian pengajuan lagi ditolak, kan kita buang-buang waktu istilahnya teman-teman ya. Nah, jadi kenapa Didi menyarankan kalian menerbitkan 20 video lagi, jadi lebih efektif lagi teman-teman ya, lebih efektif lagi daripada kalian sia-sia misalkan ditolak lagi lah. Kalau misalkan disetujuin ya alhamdulillah ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kebalikannya, nah kita harus sedia payung sebelum hujan teman-teman. Oke. Nah, itu yang untuk ketiga ya. Yang keempat, langkah yang harus dan wajib kalian perhatikan sebelum mengajukan monetisasi ulang, yaitu hindari konten offline teman-teman ya. Offline atau terkena pelanggaran saat pengajuan kembali ya. Tujuannya untuk meminimalisir teman-teman. Oke. Ya. Jadi tapi setahu Didi, jika kalian menaati pedoman konten dan pedoman posting di Share It Media, insya Allah untuk video-video kalian jarang offline teman-teman ya. Jarang offline bukan berarti tidak offline ya teman-teman, karena saat pengajuan video Didi ada juga yang offline ya, bahkan 3 kalau nggak salah ya, 3 atau 4 gitu yang offline ya teman-teman. Ada yang offline teman-teman, sempet ada yang offline. Nah, di sini sebisa mungkin ketika pengajuan ulang hindari video offline teman-teman ya, hindari video offline. Dengan cara apa bang? Dengan cara kalian mempelajari pedoman konten dan pedoman posting di Share It Media. Itu nomor 4 ya teman-teman ya. Oke, yang kelima yang terakhir teman-teman ya, yang terakhir lakukan pengajuan ulang teman-teman. Setelah kalian diulangin ya, setelah kalian mempelajari pedoman konten Share It Media, terus setelah kalian mempelajari juga pedoman posting ya. Yang ketiga, kalian sudah memastikan 20 video sudah terbit ya, 20 video baru sudah terbit ya. Yang keempat, kalian sudah memastikan atau meminimalisir konten offline ya, atau kalian bisa menghindari konten offline saat pengajuan ulang monetisasi. Nah, yang kelima, kalian lakukan pengajuan ulang teman-teman ya. Ya sambil berdoa ya teman-teman. Sambil berdoa ya. Oke teman-teman. Ya, jadi itu saran atau tips-tips yang bisa Didi berikan ya teman-teman ya. Ini menurut versi Didi ya teman-teman ya. Mudah-mudahan tips-tips Didi ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Dan semoga kalian semua, kita semua bisa sukses di Share It Media teman-teman. Nah, biar kalian semangat teman-teman ya. Kali ini Didi akan mengasih cuplikan ya. Berapa sih pendapatan Didi ya? Oke. Ya, biar kalian pada semangat ya teman-teman. Ini bukan bermaksud Didi pamer atau gimana. Paling enggak ini bisa mensupport atau membuat kalian semangat ya teman-teman ya, untuk membuat konten yang sesuai pedoman konten Share It dan pedoman posting di Share It teman-teman. Di sini Didi sudah mendapatkan $56 teman-teman ya. $56 ya. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman ya, cara mengatasi monetisasi ditolak oleh Share It Media ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Seperti biasa, jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe ya teman-teman ya. Karena sekali lagi subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.